Tanah para pemberani. Itulah tanah tempat kaki orang-orang Bakumpai berpijak di Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Di daerah yang dulunya bernama Muarabahan itu, peristiwa heroik dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia terjadi. Peristiwa terjadi tak berapa lama usai Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Pada mulanya, rakyat di luar Jakarta dan Pulau Jawa tak mengetahui adanya kabar Indonesia merdeka. Teknologi informasi dan komunikasi yang masih serba minim kala itu membuat kabar kemerdekaan terlambat tiba di Kalimantan Selatan, termasuk di Marabahan. Faktor lain, kabar kemerdekaan itu memang ditutupi oleh pemerintah kolonial Belanda dan hubungan Kalsel dan Jawa memang terputus sama sekali ketika itu. Hubungan yang biasanya melalui laut dengan perahu rakyat sejak April 1945 terputus sama sekali akibat interdiksi udara sekutu. Galangan kapal di Queen dan Alalak pada Mei 1945 diratakan dengan tanah oleh sekutu yang muncul menyiram Banjarmasin setiap hari dengan gelombang demi gelombang aksi pemboman udara. Namun, kabar kemerdekaan itu diketahui juga oleh rakyat Marabahan melalui siaran radio. Sebagai reaksi dan dukungan terhadap kabar kemerdekaan Indonesia yang sampai itu, pada Sabtu 1 Desember 1945, para pemuda Marabahan membentuk organisasi Persatuan Pemuda Republik Indonesia atau PRRI. Tujuannya untuk mengisi jiwa rakyat dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945. PRRI inilah yang membeli radio dari tentara Australia sehingga rakyat Marabahan dapat mendengarkan pidato-pidato dari pemimpin bangsa Indonesia di Jakarta. 2 hari usai pembentukan PRRI, sebuah kapal bernama Ohio tiba di Marabahan. Ekspedisi dari Sampit yang tiba pada 3 Desember 1945 di Marabahan itu berisi rombongan BPRI Pusat yang dikenal sebagai Rombongan 9 Ekspedisi Kalimantan, dipimpin oleh Haji Ahmad, Burhan, dan Jadri. Mereka mengadakan pembicaraan dengan PRRI tentang hal-hal yang berkenaan dan kelanjutan perjuangan mempertahankan kemerdekaan di daerah. 3 keputusan penting dihasilkan melalui rapat pimpinan dengan wakil-wakil segenap lapisan masyarakat setempat pada Selasa 4 Desember 1945 di rumah Baidillah. Keputusan itu adalah: pertama, melebur Persatuan Pemuda Republik Indonesia atau PPRI menjadi Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI. Kedua, mengambil alih kekuasaan pemerintahan NIKA oleh BPRI dan mengibarkan bendera merah putih dalam waktu sesegeranya. Ketiga, mengeratkan hubungan dan kesatuan kelaskaran yang ada di Kalimantan, terutama BPRIK di Banjarmasin yang berlokasi di Pengambangan. Selain itu, rombongan 9 ekspedisi Kalimantan juga menyerahkan bantuan persenjataan berupa 6 pucuk senapan panjang tipe 91, 1 peti berisi 900 biji granat tangan, dan 1 peti bom pembakar. Hasil keputusan untuk mengambil alih kekuasaan dilaksanakan sesegera mungkin. Pada keesokan harinya, Rabu 5 Desember 1945, terjadilah pengambil alihan kekuasaan. Para pejuang Bakumpai merampas 1 karaben tipe 95 berikut 1 pucuk senapan dan beberapa peluru. Turut berperan penting dalam peristiwa 5 Desember 1945 itu adalah putra-putra Bakumpai, antara lain HM Yunus, Atak Imransyah, dan HM Ruslan. Nama-nama mereka kini terpahat di batu-batu nisan di Taman Makam Pahlawan 5 Desember di Marabahan. Mereka turut mengangkat senjata, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka terlibat dalam pertempuran ketika NIKA membonceng tentara sekutu masuk ke Indonesia dengan tujuan mengembalikan Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda. Dalam buku sejarah pendirian markas daerah BN10 Cirebon, Arli Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang ditulis Suryani Ruslan, putri HM Ruslan,
Ketiga pejuang tadi merupakan bagian dari perlawanan melawan Belanda di Marabahan pada 5 Desember 1945. Dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Palagan 5 Desember itu, rakyat dan pemuda-pemuda Pakumpai menurunkan bendera merah putih biru dan menaikkan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peristiwa itu menandakan pertama kalinya bendera merah putih dikibarkan di bumi Pakumpai, bahkan di bumi Kalimantan Selatan. Siring kan nembak pawean Jepang. Bapela, nah jadi basambung tuh teh anu teh tiang teh bapela. Jadi tertembak tuh tiang. Tiang. Oke. Sidin buah kia kan. Oh, iya. Tapi sidin datang lo bepang. Kalau batu Bang. Iya lo batu dan itu anu tiang. Dia nembak kita takawa. Bapak rupa sidin karena bapela teh kan di kapal menembak di sungai Barito. Anu kapal itu betul dari tapi akawang itu. Pokoknya kalau menembak teh di arah kapal kata jiba ceruman itu. Merihipang mulai jadilah ading anu kakak sidin. Sebab dia menolong teh kakak sidin anjing ibi ngaraya. Oh, beberapa Anjing ibi. Anjing ibi. Kan ngaran anak muda kan. Nggih. Dendam rupa. Nggih. Waktu batuh teh kodim si pasar. Nggih. Nah, itu teh anu kantor Jepang teh kan si teh. Oh, iya. Indai sidin hamalem. Gimana sidin dengan anu ya tasupa rupa anak mate katanya ulur itu sama buru anak sampai iya nyungubur sidin belum Wah, ya nah ya jadi kuciak kan anu bet turtar tembakan teh jadi jebeh memelai sidin marka suluk lah iya. Belanda jelas sangat terpukul dengan peristiwa itu. 2 hari usai peristiwa heroik di daerah yang kemudian dinamakan lapangan 5 Desember itu, Belanda melancarkan aksi. Pada 7 Desember 1945, Belanda mendatangkan pasukan Nika dari Banjarmasin. Pasukan itu kemudian mengepung wilayah Ulu Benteng dan Kampung Bagus di Marabahan. Karena persenjataan para pemuda dan masyarakat Pakumpai kala itu sangat minim, pertempuran berlangsung tak seimbang. Para pejuang mundur dari Marabahan. Dalam pertempuran, beberapa pemuda Pakumpai gugur. Belanda juga mengeksekusi para pejuang yang tertangkap. Sebanyak 41 pejuang yang lain yang ditangkap dibawa ke Banjarmasin dan dikirim ke Nusa Kambangan. Para pejuang yang berhasil meloloskan diri dari kejaran Belanda, kemudian masuk ke hutan-hutan dan bergerilya. Yunus, Imbransah, dan Ruslan turut bergerilya ke hutan-hutan dan mundur hingga ke wilayah Bantuil. Perjuangan harus diteruskan. Abdurrahman juga membawa pesan itu ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Abdurrahman Lubis bergabung dengan Yunus, Imbransah, Ruslan, dan kawan-kawan melanjutkan perjuangan gerilya. Pada umumnya, sebagian besar pejuang di Marabahan merupakan anggota Barisan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI. Dalam catatan sejarah, BPRI kemudian bergabung dengan MN 1001 MTKI yang dipimpin Pangeran Muhammad Nur. BPRI dan MN 1001 MTKI pada 1948 bergabung dengan ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang dipimpin Hasan Basri. Pada Desember, Belanda kian mengintensifkan tekanan. Dengan dukungan persenjataan lengkap dan modern, mereka berhasil memadamkan perlawanan para pejuang Kalimantan. Namun, tekanan-tekanan itu justru membuat banyak barisan laskar yang semula terpecah-pecah sesuai dengan lembaga dan ideologi masing-masing memilih bersatu di bawah komando ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Kesadaran untuk bergabung itu juga tak bisa dilepaskan dari sosok Hasan Basri yang didaulat sebagai pemimpin ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Hasan Basri dikenal sebagai sosok yang sederhana, karismatik, religius, berpendidikan, sekaligus cerdas. Turut berjuang dan memiliki posisi penting bersama Hasan Basri adalah Abrani Sulaiman. Abrani Sulaiman ketika itu menjabat sebagai Kepala Staf Divisi 4 ARI Pertahanan Kalimantan. Brigadir Jenderal Purnawirawan Haji Hasan Basri adalah pahlawan nasional dari Kalimantan Selatan.
Beliau dikenal sebagai Bapak Gerilya Kalimantan, dan saya rasa jabatan beliau sebagai seorang Gubernur Tentara ARI Pertahanan Kalimantan itu sangat tepat, karena usia beliau ketika menjabat Gubernur Tentara ARI itu baru 26 tahun, sangat muda. Walaupun sangat muda, beliau dikenal sebagai seorang yang ditakuti oleh lawan, tapi disegani oleh kawan. Hasan Basri punya karakter yang kuat. Kalau rekan beliau A.E. Manhuruk mengatakan, ketika datang ke Kalimantan Selatan, Hasan Basri itu adalah seorang yang sebenarnya pendiam kata beliau, tetapi beliau punya suatu pendirian yang sangat kuat, keteguhan, dan itu dapat beliau perlihatkan ketika memimpin perjuangan organisasi Tentara ARI Pertahanan Kalimantan. Usia beliau 26 tahun sudah menjadi Gubernur Tentara ARI Pertahanan Kalimantan, itu sangat luar biasa. Karakter beliau yang katakanlah pendiam, cuma punya keteguhan yang luar biasa, memegang prinsip yang sangat kuat. Itu dapat kita lihat ketika beliau memimpin ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Beliau bisa mengakomodir berbagai organisasi perjuangan yang ada di Kalimantan Selatan untuk bisa bersatu melawan Belanda. Dan yang sangat menarik dari beliau adalah keteguhan beliau sebagai seorang yang memegang prinsip yang sangat kuat, itu dilandasi oleh keimanan yang sangat kuat. Sebagai seorang, dapat dikatakan sebagai seorang santri, karena beliau itu adalah pernah belajar madrasah sanawiyah di Padang Batu, kemudian juga pernah sekolah di Online School, yang mana pada waktu itu adalah yang menjadi guru itu adalah pernah Aidan Sinaga. Jadi karakter antara seorang yang religius dengan kebangsaan itu menguat pada diri beliau. Dan yang sangat menarik dari beliau adalah ketika beliau menjadi seorang santri di pesantren Ponorogo di Ponorogo gitu kan, dan beliau pernah menjadi guru di Malang. Dan mungkin karakter antara seorang yang santri, seorang punya landasan keimanan yang sangat kuat, yang menyadari bahwasanya cinta kepada tanah air itu sebagian dari iman, itu ada suatu landasan yang sangat kuat untuk yang kemudian beliau bertekad untuk membela negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 tahun Sidin mulai gerilya tuh, bayangkan 17 tahun orang kita ini beramian loh. Sidin sudah mulai jadi Sidin itu, ya. melepas abah tuh bismillah aja jakai melepas ikam Sidin, karena Sidin Sidin sudah semangat juang Sidin. Ya. Cuma aku jadi orang hebat, orang apa, tapi negara aku dijajah Sidin. Oh, itu dorongan. Itu dorongan Sidin, makanya Sidin itu yang utama yang mau nikam ingat. Kalau perjuangan aku tuh kan macam-macam di Sidin. Ada kalau aku menjelaskan nikam tapak jejaknya kemana-mana gini. Itu yang tahu kekawanan, kita bisa bertakun kemana di Sidin. Tapi yang jelas itu maksud aku di Sidin. Niat aku tuh itu. Jadi usia 17 tahun Sidin sudah masuk bergerilya. Malah melintang itu aja niat Sidin mau membuat Banua ini merdeka gitu. Dan akhirnya jadi orang kedua yang sangat penting di divisi ARI akhirnya. Bahkan yang sebenarnya anak buah Sidin paling banyak, karena kan Pak Hasan Basri itu dari luar. Sementara jadi kan Sidin kan kepala staf bola di bawah. Iya, dan berjuang lawan anak-anak Sidin di bawah sebelum bertemu dengan Pak Hasan Basri kan. Jadi rata-rata itu anak buah Sidin. Selama masa perang gerilya di bumi Bekumpai berlangsung, banyak pihak yang berperan penting. Seperti Haji Basirun misalnya. Ayah dari tokoh Bekumpai, Haji Ahmad Sulaiman Habi ini misalnya menjadi penyandang dana bagi markas daerah BN 10 Cirebon. Semenjak menjadi bagian dari Divisi 4 ARI Pertahanan Kalimantan, pasukan markas daerah BN 10 Cirebon, beberapa pejuang gugur dalam pertempuran itu. Beberapa yang lainnya terluka parah.
Pasca proklamasi, Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan pada 17 Mei 1949 yang kemudian diikuti gencatan senjata sejak 2 September 1949, seluruh pasukan kembali ke markas masing-masing. Sementara markas daerah BN 10 Cirebon juga sudah pindah dari Hanjalutung ke Kampung Pematang di Bantuil. Demikian pula Yunus, Imransyah dan Ruslan menetap kembali di kawasan itu hingga meninggal dunia. Mereka dimakamkan di Bantuil sebelum dipindahkan ke makam pahlawan 5 Desember Marabahan di pertengahan tahun 1988 bersama 5 pejuang lainnya, yaitu Wahidin, Ibas, Hadiun Albert, Muhammad Tailah, dan Ali Taher.